Allah. Dari sisi baharunya kah? Dari sisi mungkinnya kah? Atau mungkin lagi baru? Yang kayak itu tak tahu lah pokoknya. Pokoknya aku yakin bahwa membuktikan adanya Allah alam semesta. Mengapo yang kau bilang itu tak ngerti ya. Cuman dalam benaknya tak ngerti mencakapkan, tapi paham maksudnya. Kenapa kok alam ini sebagai bukti adanya Allah? Karena alam ini baru, dulunya dia tak ada. Kemudian sekarang kita saksikan ada, mana mungkin ada sendiri tanpa ada yang mengadakannya. Makanya pasti Allah itu ada. Buktinya alam inilah. Paham dia, cuman tak mampu menceritakannya ke orang lain. Itulah ijmali itu, global saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina thumma liwalidayna khususan limuallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Dan adapun perkataan mereka, yakni para ulama, dan mati atas Islam. Sahabat itu mati atas Islam. Dia beriman, berhimpun atau bertemu dengan Nabi, kemudian beriman dengan Nabi. Sesudah Nabi dibangkitkan menjadi Rasul. Kemudian kekal ia hingga mati. Imannya itu ya, mati di atas Islam. Maka itu perkataan mati atas Islam itu syarat bagi kekalnya sahabat, bukan bagi asalnya sahabat. Kalaupun di belakangan nanti dia murtad misalnya, tidak dia mati dalam Islam, bukan berarti dia ketika saat sebelum murtad bukan dikatakan dia sahabat. Dia udah sahabat, cuman batal kesahabatannya, tidak kekal sahabatnya begitu dia murtad kemudian mati dalam keadaan kafir.
Tapi ini bukan menafikan sahabat sebelum dia murtad. Karena definisi sahabat tuh orang yang berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman dia kepada Nabi. Ini udah jumpa, beriman, ya sahabat lah dia. Bahwa belakangan ternyata dia murtad, dengan murtadnya kan batal Islamnya, batal sahabatnya. Tapi bukan berarti yang dulu tidak sahabat, dulu tetap sahabat. Nah, cuman percuma lah sahabat itu tak memberi manfaat buat dia karena murtad dia belakang. Nah, jadi dari sini pahamlah kita bahwa mati atas Islam itu bukan syarat bagi sahnya sahabat. Sah dia sudah, asal sahabat itu sudah sah. Cuman tidak kekal sahabatnya. Sehingga kata sahabat itu dibatalkan dengan manakala dia murtad. Maka jika murtad dia, si sahabat tadi, wal'iyadzubillahi ta'ala, kita berlindung kepada Allah dari itu, dan mati dia murtad, maka bukanlah dia sahabat, maka dia tidak dikatakan lagi sahabat sejak murtadnya. Tapi sebelum murtadnya sahabat. Nah, jadi mati dalam Islam itu bukan syarat sah sahabat, tapi syarat bagi berkekalannya terus hingga mati jadi sahabat. Nah, kalau Islam terus. Jadi kalau dia murtad, sejak murtad tuh batallah sahabatnya, tak dikatakan lagi dia sahabat. Ada contoh, ada seperti Abdullah bin Khattab. Ini murtadnya. Maka dia tidak lagi dikatakan sahabat sejak kapan? Sejak murtadnya, bukan sejak awal dia bertemu sama Nabi, tidak. Awalnya sahabat, tapi batal sahabatnya manakala dia murtad. Dan adapun yang kembali dia kepada iman, setelah murtad balik lagi. Seperti Abdullah bin Abi Sarah. Ini Abdullah bin Abi Sarah beriman, beriman, kemudian murtad. Tapi balik lagi, Islam lagi sebelum matinya. Maka kembali baginya sahabat. Sebutan sahabat itu berlaku balik kepada dia. Ibarat tolak tidak sampai batin. Ibarat tolak, jatuh talaknya tidak batin. Tolak roj'i belum habis idahnya. Balik dia Islam balik. Ya balik lagi kata sahabat itu kepada dia. Itu menunjukkan bahwa mati dalam Islam itu bukan syarat sahnya sahabat. Kalau itu syarat sahnya sahabat, gimana kalau dia murtad di tengah? Jadi balik lagi kata sahabat. Jadi kalau mati dia terus dalam kemurtadannya itu, ya hilanglah kata sahabat itu dari dia. Dan dikuniahkan, kok ke situ? Dari atas ya? Maka kembali baginya sahabat. Dan masuk pada sahabat itu Ibnu Ummi Maktum. Ini buta ini. Tapi suaranya cantik. Maka ini menjadi muazzinnya di zaman Rasulullah SAW. Cuman ada sebuah kisah saat Nabi duduk dengan Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Istrinya. Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang. Kemudian kata Nabi, masuk kau ke dalam, kata Nabi. Kenapa kau harus masuk ya Rasulullah? Bukankah dia buta, tak bisa nengok aku? Gak apa-apalah aku di sini bersama denganmu. Iya, dia buta. Kau kan tak buta. Dia buta, tak bisa nengok kau. Tapi kau kan tak buta, kau bisa nengok dia. Masuk, jangan kau tengok-tengok dia. Nih, Nabi menjaga istrinya untuk supaya jangan menengok-nengok laki-laki. Dan seumpamanya
seumpama Abdullah ibn Umi Maktum dari orang-orang yang buta, ini pun masuk dalam kategori sahabat, walaupun dia nggak pernah melihat wajahnya Rasulullah karena dia buta, tapi tetap dia sahabat. Karena yang jadi ukuran bukan melihat Nabi, tapi berjumpa dengan Nabi. Berjumpa itu ya seumpama dia bisa melihat nampaknya, cuman karena dia tak bisa melihat tak nampaknya, tapi udah bisa dikatakan berjumpa. Sudah bisa dikatakan jumpa. Dan dikuniahkan ibunya dengan demikian karena dia menyembunyikan mata anaknya itu. Dikuniahkan oleh ibunya. Kenapa kok Abdullah, namanya Abdullah? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah anak Ummi Maktum. Maktum itu kan yang disembunyikan, artinya katama menyembunyikan. Maktum isim maf'ul itu kan. Abdullah anak Ummi yang disembunyikan. Kenapa dikuniahkan ibunya? Si omaknya kok kan bukan namanya itu. Ummi Maktum bukan nama omaknya itu, kunyah. Sama kayak misalnya Abdullah bin Abi ini misalnya. Abu ini, Abu itu Abu Bakar misalnya. Itu bukan namanya. Itu kunyah. Kunyah. Kalau kita kunyah itu kira-kira gini. Siapa yang datang tadi? Ayah si Ucok. Ayah si Ucok itu ada namanya. Umpama namanya siapalah, si Ilyas. Disebut-sebut dah ayah Ucok. Ayah si Ucok, ayah Ucok. Itu bukan nama yang sebetulnya. Pak Ucok. Itulah gitu. Nama dia bukan Ucok. Ucok itu nama anaknya. Dia ayahnya si Ucok. Ayah si Ucok itu ada nama yang betulnya. Umpama namanya si Ilyas. Itulah kira-kira. Siapa yang manggil-manggil tadi? Reco Ali pun kata lakinya. Siapa lagi? Mak Butet lah. Ini yang paling banyak kali bercakap cerewet orang. Mak Butet. Butet itu nama anaknya. Dia omaknya. Jadi omak si Butet. Kalau bilang mak si Butet kan panjang kali. Omak Butet. Gitu. Diringkas dia. Itu kunyah. Istilah bahasa Arab tuh namanya kunyah. Jadi kok dibilang Ummi Maktum, omaknya si Maktum. Memang anaknya ada namanya si Maktum rupanya? Enggak. Lalu kenapa dikuniahkan ke Maktum? Omak si Maktum. Katanya dikuniahkan ibunya dengan demikian karena dia, si ibunya itu menyembunyikan mata anaknya itu. Karena dia suka menyembunyikan mata anaknya itu, maka disebutlah ibu yang disembunyikan. Ibu yang disembunyikan. Kenapa dia bilang ibu yang? Karena dia suka menyembunyikan mata anak. Ini pun tak perlu nambah ilmu saja. Tak ada pala kaitan sama ilmu tauhid, tapi nggak apa-apa lah, tahu bahwa. Dan nama si Ibnu Maktum ini Abdullah. Namanya Abdullah. Salah seorang dari muadzinnya Rasulullah SAW. Suaranya bagus nanti. Dia lah yang berganti-gantian sama Bilal. Di zaman Rasul itu azan subuh 2 kali. Azan waktu sahur sama azan waktu masuk subuh. Masa dulu tak ada lagi jadwal sholat macam gini hari. Karena ilmu falak itu munculnya kan belakangan. Di zaman Rasul tak ada ilmu falak. Sehingga nggak ada mengetahui waktu itu, tak ada pakai jam. Jadi macam mana? Macam mana diajarkan Jibril lah.
Subuh terbit fajar sampai matahari terbit. Itulah waktu subuh. Maghrib tenggelam matahari sampai hilang syapak merah di sebelah barat. Habis maghrib masuk isya. Isya dari hilang syapak merah sampai terbit fajar shadiq besok waktu subuh. Begitu. Jadi kalaulah yang azan dia juga, nanti orang kan bingung, ini azan mana nih? Ini azan yang sebelum subuh atau azan sudah masuk subuh? Maka dibikinlah dua muazin. Untuk sebelum subuh lain, yang azan subuh lain. Sehingga begitu mendengar suara, siapa ini? Oh si A, oh berarti ini sebelum subuh. Jangan ditukar-tukar. Ini siapa si B? Kalau di sini umpamanya, siapa yang azan? Pak Sukri. Oh kalau Pak Sukri waktu sahur itu. Ini siapa? Pak Bayu. Pak Bayu. Pak Bayu. Ini subuh. Jangan tukar-tukar. Tukar-tukar nanti orang yang walaupun ada jam kadang-kadang tak nengok jam. Percaya saja gitu soal azan. Ada subuh. Kok subuh? Pak Bayu kan subuh kalau azan. Pak Sukri sebelum subuh. Ini Pak Bayu. Rupanya dibalik. Pak Sukri tak datang. Udahlah, aku yang azan. Jangan. Jangan begitu. Jadi tetap dia saja. Supaya jangan salah orang paham. Di zaman Rasulullah dulu begitu. Nah, kalau kita mau bikin begitu pun bisa. Cuman awal-awalnya disosialisasikan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu bangun, yang mau sahur, yang mau tahajud bangun, akan disuruhkan suara azan untuk membangunkan sahur atau tahajud. Ini belum masuk subuh, tapi memang begitulah sudah disepakati oleh masyarakat bahwa azan subuh sejak hari ini dilakukan 2 kali, sebagaimana azan di masa Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah ada informasi sebelumnya kan. Jadi ada sosialisasi di wirid-wirid, di pengajian-pengajian dibilanglah. Jadi tak terkejut-terkejut orang. Sangka orang salah ini. Didatangi orang. Pak Bayu, belum. Cepat ini aku lah Pak Bayu azan. Apa? Salah nengok jam Pak Bayu. Bukan. Azan sebelum subuh. Bilanglah. Main-main terus langsung aja kata orang. Lagipun kan kadang-kadang ada yang tak paham, memang sunnahnya begitu. Kemudian dan masuk pada kata sahabat itu Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihi wassalatu wassalam. Ini pun sahabat Nabi masuk kategori sahabat Nabi Isa. Nabi Khidir juga begitu. Nabi Ilyas alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Ya, berjumpa sama Nabi, kemudian beriman. Sesama Rasul kan mengimani kerasulan. Dan masuk pula malaikat-malaikat yang berhimpun dengan Nabi di bumi. Jibril yang pernah jumpa lah sama Nabi, sahabat. Makanya selalu Nabi mengatakan juga kepada Jibril, sahabatku Jibril. Belum mati. Ya. Ya kalau jumpa lah itu ya. Iya masuklah itu. Nabi Idris alaihissalam. Nah, berjumpa tidak. Itu aja masalahnya. Kalau berjumpa, ya. Paling kalau penjumpa waktu Mi'raj lah, waktu Isra. Waktu Isra seluruh nabi-nabi kan bertemu. Kalau itu ukurannya semua nabi sahabat lah itu. Semua nabi sahabat. Kalau itu ukurannya kan. Tapi tidak. Kenapa? Karena yang dimaksud sahabat ini kan semasa hidup. Nabi Isa kan jumpanya belum mati, bukan di masa mati, setelah mati.
Kalau Nabi Ibrahim jumpa, tapi kan jumpa dalam bentuk ruh. Hadir semua ruh para nabi-nabi di Baitul Maqdis, sholat Nabi dipersilakan sebagai imam. Maka Nabi itu disebut Imamul Anbiya'i wal Mursalin. Nah, tapi jumpanya kan tidak dalam kondisi ketika mereka masih hidup. Beda Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup sampai gini hari pun kan. Nabi Khidir masih hidup. Nabi Ilyas kan ditempatkan di langit kesekian masih hidup. Nah, kalau Nabi Ibrahim misalnya, termasuk Nabi Ibrahim misalnya, itu udah meninggal. Cuma Nabi Idris masih hidup ya, masih hidup. Oke, masih hidup. Ya kalau berjumpa ketika masih hidup masuk. Cuman di kitab ini nggak disebutkan. La'alla masuk. Maka Isa alaihi salatu wassalam itu akhir sahabat dari manusia yang zahir. Dan adapun malaikat maka yang tinggal sampai tiupan sangkakala yang pertama. Karena setelah tiupan sangkakala yang pertama kan mati semua. Tiupan yang kedua menghidupkan balik. Jadi sebelum ditiupkan sangkakala yang pertama, seluruh malaikat-malaikat itu masuk dalam kategori sahabat, termasuk Israel lah. Dan Khidir itu mati dia ketika diangkat Quran. Nabi Khidir matinya ketika Al-Quran diangkat. Nanti kan tanda-tanda kiamat, termasuk min alamati qiyamatil kubro. Tanda-tanda kiamat yang besar itu Al-Quran diangkat. Nah, pengertian diangkat itu beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan ketika itu wujudul Quran ka'adami. Ada Quran sama seperti nggak ada. Kenapa? Orang sudah tak ada yang mampu lagi baca Quran. Jangankan memahami, tapi membacanya pun sudah nggak ada yang mampu. Sehingga adanya Quran sama kayak tak ada. Tapi ada yang memahami tulisan Quran yang ditulis, yang dicetak ataupun hapus dari tulisan. Kita lebih cenderung yang ini. Kenapa? Karena tanda-tanda kiamat itu kan mengejutkan. Sesuatu yang mengejutkan, menyentakkan. Kalau nggak ada ya lagi yang bisa membaca dan sebagainya. Kayaknya kalau itu kan nggak kalah kali. Tapi kalau ada tiba-tiba hilang putih lembaran Quran, ini mengejutkan. Cocok kalau itu sebagai tanda hari kiamat, karena kiamat itu sendiri pun menyentakkan, mengejutkan, menggetarkan. Maka ayatnya juga luar biasa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Itu kan menggetarkan betul. Apabila bumi digoncangkan dengan sedemikian sangat dahsyat goncangannya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan segala isinya. Muntah itu, minyak-minyak dari bawah itu muncrat ke atas. Air-air dari bawah. Kalau yang kita lihat tsunami-tsunami itu belum apa-apa itu. Yang difilmkan itu. Kiamat katanya. Itu belum apa. Kalau kiamat masih ada yang selamat. Ada saja. Naik pesawat pula tuh. Inilah kalau prodein madein orang bukan orang Islam tuh ya begitu. Dia menceritakan kiamat. Itu bukan kiamat, tsunami dahsyat. Betul. Kalau kiamat mana ada yang hidup lagi satupun. Jangankan manusia, malaikat pun mati. Jadi malaikat mati terakhir, tapi hidup paling awal. Sebelum ditiupkan trompet yang kedua, sangkakala yang kedua, malaikat dihidupkan dulu. Sehingga terkesan seolah malaikat nggak ikut mati, padahal mati. Jadi mengejutkan dahsyatnya huru hara kiamat itu. Sampai dongarnya ini dongarnya ini dongar ya. Kalau melahirkan tuh sakit apa enggak sakit?
Sakit ya, Bu. Sakit antara hidup mati gitu orang. Makanya sampai yang meninggal ketika melahirkan anak terhitung sebagai syahid akhirat. Syahid akhirat di dunia tetap diberlakukan macam mana orang yang mati biasa, mandi kapan, sholat, kubur. Tapi di akhirat dihitung sebagai mati syahid. Saking dahsyatnya itu melahirkan. Tapi nanti mau hari kiamat, bayinya gugur, tidak terasa. Cuman bayi dalam kandungan rontok, turun, jatuh ke bawah, tidak terasa. Tercecer, tidak terasa sakit. Saking dahsyatnya melihat peristiwa kiamat. Ada orang-orang dulu cerita begini, dulu kan entah di sini masih ada, mungkin tak ada juga lah. Zaman dulu kan tanah lebar-lebar, jadi kalau bikin WC itu jauh belakang, menjurit awak baru dengar. Iya. Udah siap. HP tak ada. HP tak ada. Apa itulah. Koci sana tuh. Jauh WC-nya. Karena malu bikin WC dekat-dekat. Zaman dulu, sekarang cuman lah rumah RSSSSSS, cuman mau bikin WC jauh-jauh kan. Jadi pas malam nak buang air besar, ayo mak jauh ke sana, golok lagi listrik belum masuk. Jadi minta kawanilah dikawal. Padahal wak nih baru lagi jatuh terkilir, pincang-pincang jalan. Begitu sampai di WC tiba-tiba ada pasir nyiram ke atas, pasir ayo mak apa cerita ini? Nggak lama bau wangi bunga, dia lainnya apa lagi? Nggak lama lagi bunyinya kiki, wah bontang panting waktu lari. Bisa kaki yang terkilir itu tidak sakit? Bisa lari. Tak jejak tanah bisa. Putih Iya, bisa wak lari. Entah aku tidak tahu katanya. Saking takutnya itu tak terasa lagi kakinya yang terkilir. Itu baru disiram pasir, bau bunga, dengar suara golak-golak. Nanti kiamat lebih dahsyat dari itu. Makanya gugur bayi itu pun tak terasa sama omak. Ada kan pula omak yang sedang menyusukan anaknya, menengok peristiwa kiamat. Anaknya lupa, dia diletakkannya campak anak lari, dia bisa lupa sama anak. Padahal kita tengoklah omak-omak lagi enak cerita-cerita, tiba-tiba dengar anak bayi menangis, cepat itu, astagfirullah, anakku katanya. Padahal dikejar anaknya yang tidur, anaknya, anak tetangganya nyerah. Tapi dia terus berpikir, anakku. Begitulah kontak batin omak sama anak, saking sayang. Tapi nanti ketika peristiwa kiamat, elok ada menyusui anaknya, bisalah anak diletakkan, pak dia pun lari, lupa dia sama anaknya, nengok dahsyatnya peristiwa kiamat. Itulah kira-kira gambarannya macam mana ngerinya. Kalau bisa boleh janganlah awak jumpa lagi yang kayak gitu. Entah udah lewat lah dulu sebelum itu. Oh iya, entah Pak Sukri, nak ada bahan cerita sekarang. Enggak lah ya. Zaman yang paling jelek itulah zaman kiamat tuh. Kalau masih ada yang Islam satu orang, belum kiamat dibikin Allah. Tapi kalau sudah tak ada lagi satu yang Islam, barulah betul-betul kiamat bikin Allah. Seburuk-buruk zaman. Jadi Nabi Khidir dimatikan Allah, diwafatkan Allah ketika diangkat Quran. Dan kata qil bahkan telah mati dia. Bahkan telah mati. Sebelum diangkat Quran itu pun sudah meninggallah Nabi Khidir alaihissalam. Dan yang hasil bahwasanya Khidir dan Ilyas itu hidup keduanya atas qaul yang mu'tamad. Sampai sekarang ini menurut pendapat yang kuat itu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas masih hidup.
Biasa yang jumpa sama Nabi Khidir ini wali-wali. Maka disebut Nabi Khidir ini Sultanul Aulia, sultannya para wali-wali. Rata-rata wali-wali jumpa sama Nabi Khidir alaihissalam. Cuman, ada cumannya, hati-hati awak. Kalau ada yang datang sama kita, lantas ngaku-ngaku dia Nabi Khidir, jangan cepat kali percaya. Yo kalau Nabi Khidir, kalau setan, udah terlanjur percaya. Jangan cepat juga percaya kalau ditunjukkannya peristiwa-peristiwa yang amrun khariqatun lil adat. Kalau bapak tak percaya aku Khidir, bapak tengok tuh pohon tuh, itu pohon kelapa tuh, dia tengok emas itu, ditengok emas betul. Tuh aku Khidir ini, percayalah sama aku. Iyalah kata awak. Rupanya kena tipu daya setan rupanya. Makanya jangan hati-hati. Jangan cepat-cepat kalau dia mengaku-ngaku terus kita percaya dia. Kadang-kadang di zaman sekarang ini seperti itu. Ada pula yang ngaku-ngaku datang sama dia, katanya malaikat Jibril datang sama dia. Wow. Jadi ya udah jadi nabi dah kalau dia datang malaikat Jibril sama dia. Ngaku-ngaku Jibril datang. Kenapa lah enggak Mikail, malaikat Israel yang datang? Coba. Iya, ngaku-ngaku Jibril datang, dapat wahyu kata. Masya Allah. Herannya ada juga pula yang percaya. Ada murid saya jamaah kita bilang. Udah lama memang tak mampu mengaji. Tiba-tiba hari Jumat ditunggunya saya di pintu masuk pagar Jumat. Begitu saya pulang, sian udah sini. Ada perlu, saya bilang. Iya, ada mau saya sampaikan sama mualim. Oh ya, udah masuklah, saya bilang. Masuk. Apa kira-kira ceritanya? Mualim, saya mau menyampaikan karena saya disuruh sama Allah Ta'ala untuk menyampaikan hal ini kepada guru-gurumu. Jadi saya pikirkan mualim guru saya. Jadi suruh sampaikan berita ini. Berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat kali lah dalam hati saya kan. Apa beritanya? Allah Ta'ala telah mengangkat saya menjadi salah seorang daripada wali-walinya. Saya tengok ini dari atas sampai ke bawah. Penampilan aja udah berubah. Kalau dulu berlobe, berjubah, gamis, gini hari udah lobe pun udah tanggal, nengok mukanya pun kusut, nggak karu-karuan. Saya pikir baru bangun tidurnya kawan. Jadi kayak mana itu mualim? Ini nanti aku mau kusampaikan lah sama Ustadz Abdul Halim juga lah, ini kan dia guruku katanya. Tak usah lah kau sampaikan sama dia. Dari mana kau tahu itu? Bahwa yang bilangkan itu Allah Ta'ala sama kau, bahwa kau udah diangkat jadi walinya. Nggak tahu saya, pokoknya ada suara saja membilangkan begitu sama saya. Jadi kau sampaikan sama guru-gurumu bahwa engkau telah kuangkat menjadi waliku, katanya begitu. Jadi kau percayalah itu. Iya boleh. Jangan kau percaya. Dari mana kau tahu kalau itu Allah yang bilang? Sementara kan sudah tahu, kau udah ngaji. Allah itu kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara. Dari mana kau tahu Allah? Kok itu yang berkata itu Tuhan sama kau? Iya mualim ya. Iyalah. Oh iyalah katanya. Jadi permisi lah wak mualim ya. Pergi dia. Alah, ini mungkin belum makan pak, belum sarapan pagi lah gua agak kawan. Lupa. Memang udah lama dia tak ngaji. Saya berkirakan karena galau lah ini kawan. Galau. Perkara faktor ekonomi juga kadang-kadang bikin ngayal-ngayal. Jadi Pak Sukri hati-hati lah.
Takutnya Pak Sukri bukan wali, jadi nabi. Ronda itu wali itu. Nanti telepon saya. Assalamualaikum Mualim. Mualim, ada kabar berita gembira Mualim. Apa itu Pak Sukri? Aku udah diangkat Allah Ta'ala jadi nabinya ayam. Nabi Kuala Tanjung. Hati-hati kan. Ini setan nih pandai-pandai. Ya Allah. Hati-hati lah, hati-hati. Dan tetapi Ilyas itu adalah Rasul dengan nas Quran. Kalau Nabi Khidir, Nabi tapi bukan Rasul. Berfirmanlah Allah Ta'ala, wa inna Ilyas salaminal mursalin. Sesungguhnya Ilyas itu termasuk daripada Rasul-Rasulnya Allah. Jadi dia minal mursalin. Min itu litab'in, huruf jar, tapi faedahnya untuk menyatakan sebagian. Dan sesungguhnya Ilyas itu sungguh termasuk sebahagian dari Rasul-Rasulnya Allah. Jadi kalau Nabi Khidir tidak ada ayat yang menyatakan Nabi Khidir itu Rasul. Makanya Nabi Khidir itu Nabi tapi bukan Rasul. Kalau Nabi Ilyas ya. Dan ada pun Khidir maka kata qil dia wali. Ya, ada yang mengatakan dia wali. Dan ada kata qil lagi. Qil ini sebagian pendapat maksudnya dia itu seorang nabi. Dan kata qil lagi, kata sebagian pendapat ulama, dia Rasul. Maka sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Yang pertengahannya apa? Ada yang bilang wali, ada yang bilang nabi, tapi enggak Rasul. Ada yang mengatakan Rasul. Mana tengah-tengah? Nabi. Bukan wali, bukan Rasul. Tapi nabi, tengah-tengah. Kata Syekh Ibrahim Al-Luqani rahimahullah, dalam kitab Jauharatul Tauhid. Nah, ini mantannya yang kita baca. Ini kan syarahnya. Tuhfatul Murid itu syarah dari Jauharatul Tauhid. Jadi kitab Jauharatul Tauhid itu syair yang mensyarahkan kitab ini banyak. Salah satu dari syarahnya itu Tuhfatul Murid. Ada yang lain lagi. Wa ba'du fal ilmu bi asliddini muhattamun yahtaju littabyini lakin minat tatwili kallatil imam fasara fihi al-ikhtisaru multazam wa azihi urzuzatun laqabtuha jawharatat tauhidi qad adabtuha wallaha arju fil qabuli nafi'an biha muridan fis thawabi tami'an. Ini Mbak Rozas. Artinya dan sesudah itu, sesudah diurai yang lalu-lalu, maka ilmu dengan usul agama, maksudnya ilmu usuluddin, ilmu tauhid gitu, diwajibkan dia berhajatlah bagi penjelasan. Nah, ilmu itu, ilmu tauhid ini diwajibkan dan dia menghajatkan kepada penjelasan. Ya, kalau nggak dijelaskan tak paham kita. Sementara mempelajari ilmu tauhid itu wajib. Sementara tak paham kita kecuali dengan dijelaskan, maka berhajatlah untuk menjelaskannya. Akan tetapi memanjangkan itu kelulah himmah. Maksudnya kalau dipanjang-panjangkanlah pembahasan tauhid ini, ini terlalu sulit untuk bisa dipaham. Maka jadilah padanya meringkaskan itu dilazimkan. Tak boleh tidak, lazim itu kan mesti diringkaskan supaya jangan terlalu sulit karena terlalu panjang pembahasan. Kami baca kitab Ummul Barohin, disyarahkan, nama kitab pensyarahnya itu Ad-Dusuki. Kalau sudah masuk dia ke Dusukinya,
Yang di sini dibilang begini ya, dibantah. Paham? Yang bantahan ini dibantah lagi. Ini bantah lagi. Iya, mak, terakhir bingung kita asal masalahnya tadi apa? Kok banyak kali mantap. Jadi ini bilangnya begini, di syarahnya begini, bla 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 bla. Terus di bawahnya hasyiahnya. Ini kalau begini maka dibantah. Tidak begitu. Nazar. Fihi nazar. Padanya perlu diteliti kembali. Nah, kalau begitu nanti akibat ini. Maka yang pas begini. Dah. Kau pikir udah selesai lah. Rupanya yang ini pun dibantah lagi sama yang lain. Oh, begitulah saling bantah membantah. Terakhir, kalau memang inilah disampaikan sama ibu-ibu, di wirid-wirid pengajian kayak gini malah poning, ustaznya pun poning. Apalagi jamaah. Nah, kayaknya kalau itu tidak konsumsi untuk umum. Itu yang cocoknya membaca tuh kelasnya sudah kelas-kelas ustadz aja lah, itu cocoknya. Kalau untuk masyarakat umum kayaknya tak usah. Kenapa? Enggak, nanti lari dari tujuan pertama, terlalu jauh dia ke dalam. Jadi pokok untuk belajar tauhid itu kan supaya selamat akidah. Jadi tidak lagi untuk membahas kalimat. Yang tadi saya jelaskan tadi, membahas kalimat. Di situ kalimah la ilaha illallah. Kemana? La isim la-nya mana? Ada takdirnya la ilaha, la min ilahin illallah. Ada pula begitu. Ada pula la ilaha maujudun illallah. Ada lagi macam-macam. Kalau inilah dijelaskan malah poning, malah nanti saya. Ya udah, nggak apa-apa. Itu konsumsi untuk yang sudah selesai fardu ain. Ya. Kalau fardu ain belum selesai, tak usah lagi bahas yang itu. Nanti nggak duduk di fardu ainnya udah pening duluan. Ujung-ujungnya nanti begini. Pantaslah orang bilang ngaji tauhid itu bisa gilo ya. Aku aja udah setengah gilo ini makan. Iyalah, orang belum lagi selesai fardu ainnya udah masuk ke situ. Jadi jangan yang itu dibahas dulu. Fardu ainnya selesaikan dulu. Jadi kalau SD cocoknya kan SMP. Jangan SD tamat langsung ke SMA, bengong-bengong lah jadi dia. Bodoh apa dibilang guru ini tak ngerti aku dari asal Z. Orang yang belum kelas dia pula kan. Kecuali kalau memang dia khususon, memang otaknya jenius betul, tak perlu SMP, langsung SMA. SMA cuma kalau satu tahun langsung kuliah. Orang kuliah 5 tahun, dia kuliah 2 tahun selesai. Itu memang otak jenius itu lain. Yang kayak gitu kan satu-satu yang bisa. Tapi secara umum kan wajar-wajar orang tuh ya jenjang pendidikannya ada. Setahap. Ilmu tuh memang didapat setahap. Nah gitu juga lah belajar tauhid nih. Target awal tuh ya fardu ain dulu lah. Nah baru setelah itu selesai duduk betul, baru nak kita kembangkan. Jadi meringkas mempelajari ilmu tauhid itu sesuatu yang dilazimkan. Satu keniscayaan, sesuatu yang tak boleh tidak. Ringkaskan dulu. Dan inilah syair Bahar Rojas. Aku namakan akan kitab yang dikarangnya ini Jawharatut Tauhid. Sungguh telah aku bersihkan dia dan akan Allah aku berharap diterima lagi memberi manfaat, dengannya lagi berkehendak pada hal itu orang yang tomak dalam hal ini manfaat itu. Dan melafazkan kata wa ba'du itu adalah sunnah. Jadi kalau kita pidato wa ba'du, amma ba'du, itu bagus itu. Itu sunnah. Berpahala maksudnya. Maka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh mendatangkan dengannya pada khutbah. Nabi kalau dalam khutbah suka Nabi membaca wa ba'du. Amma ba'du. Ba'du itu asalnya ba'dahu.
cuman mudhofun ilaihnya domirnya dibuang, maka yang tadinya ba'da menjadi mabni ala dhammi, jadi ba'du, amma ba'du, ai asluhu amma ba'dahu. Jadi dibuang hunya, maka dimabnikan dia atas dhammah, tidak patah lagi, jadi ba'du. Itu sunnah dalam pidato-pidato, dalam ucapan kita, maka sunnah kita membaca amma ba'd. Dan pada menyembunyikan risalahnya pun Nabi selalu menyebutkan wa ba'du. Dan ilmu itu ialah idrakus syai' bihaqiqati. Kalau tanya orang, ilmu, apa itu ilmu? Apa definisinya ilmu? Ilmu itu adalah idrakus syai' bihaqiqati, mendapati sesuatu dengan sebenarnya. Kalau yang kita dapati sesuatu itu tidak yang sebenarnya, itu namanya jahil murakkab. Ya, dia mendapatkan sesuatu. Apa ini Pak? Sebetulnya itu apel. Tapi dia bilang, apa itu Pak? Tomat. Kan dia mendapatkan sesuatu. Tapi yang didapatkannya itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dia merasa dan dia mengetahui bahwa tomat itu apel. Kan ada idroknya. Pendapatan dia kan ada terhadap sesuatu itu. Apa itu pendapatan dia? Tomat. Cuman dia sangka itu apel. Berarti yang dia dapatkan tentang tomat itu tidak yang sebenarnya. Karena yang sebenarnya itu bukan apel tapi tomat. Dia membilangnya itu apel. Jadi kalau begitu, ini disebut namanya kalau tidak mendapatkan sesuatu dengan sebenarnya, itu disebut jahil murakkab. Murakkabun itu artinya yang tersusun. Kenapa tersusun? Karena jahilnya nggak satu, jahilnya dua. Double, kuadrat. Pertama, dia tak tahu sebenarnya mana itu tomat. Dia nggak tahu. Tomat itu apa? Dia pun tak tahu sebetulnya. Yang kedua, dia tak tahu kalau sebenarnya dia tak tahu tentang tomat. Karena dia merasa tomat itulah apel. Jadi, kan kacau ini. Pertama tak tahu dia mana tomat, mana apel, tak tahu dia. Yang kedua, bodoh dia itu, dia tak tahu kalau dirinya bodoh. Perasaan dia betul aja yang dia sangka tuh. Maka ketika kita kasih tahu, Pak, itu bukan tomat, itu bukan apel, Pak, itu tomat. Mana pula katanya? Inilah tomat, ini apel tuh. Bukan Pak, itu tomat. Apel itu bukan yang itu. Kasih tahu lah apel. Ini baru apel. Salah kau. Itulah tomat tuh. Yang apel itu ini. Payah, nih ngajari orang jahil murakkab nih payah. Modelnya kalau taruh dia jadi makmum asik subhanallah, subhanallah. Tak ada imam yang betul kan dia. Ya udahlah, bapak aja lah maju jadi imam. Hancur pula bacaannya. Kalau elok bacaannya enggak apalah. Macam hancur tomat. Bacaannya hancur, tapi ditaruh belakang asik subhanallah aja. Oh, ini model orangnya taruh di depan menyipak ke belakang, taruh di belakang menanduk ke depan, taruh di kanan menyikut ke kiri, taruh kiri menyikut ke kanan. Diapakanlah cocoknya ini? Digunikan aja ya, bawa ke laut sana, campakkan tengah laut sana. Jadi kalau karakter manusia ini macam jahil murakkab nih, inilah biang kerok aja, ini bikin rusuh aja nih. Rusuh aja, ngeribut-ngeributi aja. Tapi mudah-mudahan di Kuala Tanjung tak ada yang kayak gini.
Jadi murid tak terajar, jadi guru tak teguri awak. Inilah model dia. Allah. Nah. Ada jahil tapi elok, namanya jahil basit. Masih elok tuh. Dia tak tahu, tapi dia sadar kalau dirinya tak tahu. Begitu dikasih tahu, oh begitu Pak ya. Ini bukan tomat, bukan apel Pak, bukan tomat. Oh, sangka aku ini apel, salah rupanya aku selama ini. Astagfirullah. Setelah itu kan tahu dia. Kalau ini tak mau tahu. Lantak kalian lah, kalian bilang tomat, aku bilang apel, mau apa kalian? Ini payah ini. Keras kepala, keras lagi batu, keras kepala dia lagi. Pakai dalil juga malim ya. Pakai dalil, tapi dalilnya ma'al farid. Dalilnya tak cocok. Dalil sama madul tak cocok. Kalau tanya. Bapak ngaku-ngaku nabi. Apa buktinya kalau bapak nabi? Kalau kalian tengok besok matahari terbit dari timur. Usah kok dia ngaku nabi yang dari timur. Gitu lah kira-kira. Allah. Baik, kita teruskan. Jadi yang namanya ilmu tuh apabila ia mendapatkan sesuatu pas, cocok macam mana yang sebenar. Itu baru namanya ilmu. Kalau tidak begitu, berarti jahil murakkab. Dan asal agama itu ialah kawaidnya, kaidah-kaidahnya. Kaidah agama itu ya akidah. Akidah. Keimanan. Itulah dasar. Agama itu adalah iman. Dan dinamakan juga dia usuluddin. Usul itu dasar-dasar din agama. Apa dasar agama ini? Keyakinan, keimanan. Kalau tidaklah karena ini, apalah membuat kita letih, capek, malam kurang tidur, baru tidur 2 jam, tiba-tiba dengar azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar mula-mula sayup-sayup sampai ke telinga, kemudian jelas karena suara azan bersaut-sautan, bangun juga lawak, hoyong-hoyong. Kenapa kok masih sanggup jalan juga lawak hoyong-hoyong? Sakit demam menggigil, bangun juga lah dia, direbuskan air itu atau dipanaskan air itu, dicampur lah berwudu, sembahyang juga. Apa mendorong dia kok bisa seperti itu? Karena ada keyakinan, ada iman. Iman itulah yang menggerakkan dia. Maka orang yang kalau imannya tipis tak bangkit tuh. Tapi kalau memang betul militan imannya, bangkit. Kenapa? Karena separah apapun sakitku, selama aku masih bisa mengerjakan sholat, sholat itu tak gugur selama akalku masih bersama denganku. Selama masih ada kesadaran pada akalku, ini wajib aku sembahyang, macam mana bisanya pun harus kutempuh sembahyang. Begitu. Kan iman itu sekarang yang diukur. Kalau tidaklah karena iman tuh, mana mau? Makanya orang-orang kafir yang tak percaya sama agama Islam, mana mau dia? Susah-susah. Bayang 5 kali, bukan bisa sembahyang itu aja. Mesti bersih-bersih dulu. Ada kalanya bersih-bersihnya mesti mandi pula. Mandi nak basah semua, rambut nak basah semua. Makanya pagi ini dingin, hujan tadi malam deras turun, menggigil tapi tetap wajib mandi juga. Ini kan iman yang memberikan kekuatan kita, mendorong kita untuk mampu melakukan itu semua. Maka dasar pokoknya itu agama itu adalah di keyakinan. Sahabat-sahabat Nabi, kenapa lah rela? Bukan cuma mengorbankan hartanya,
Bukan coba cuma mengorbankan segala yang ada, tapi bahkan nyawanya pun mereka pertaruhkan untuk membela Nabi. Kenapa? Karena keyakinan mereka luar biasa kepada kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Dia benar seorang Rasul yang menyampaikan ajaran yang membawa kepada keselamatan dunia akhirat. Ketika Nabi menjanjikan kalau jihad kalian, mati kalian, syahid di jalan Allah, surga bighairi hisab. Semangatlah sahabat tuh, karena percaya. Kalau tidak ada keyakinan terhadap itu, mana pula. Bahkan ada seorang laki-laki saat Nabi akan berangkat perang, dia lagi makan roti. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, kalau aku ikut perang ini, kemudian aku mati, apakah aku masuk surga? Kata Nabi, nah, dakhaltal jannah, kau masuk surga. Roti yang tinggal separuh dikasih aja sama orang. Tuh, pergi dia bilang, kau habiskan dulu roti ini, baru pergi. Aku tidak mau separuh roti ini menjadi memperlambat aku untuk masuk ke surganya Allah. Oh, cobalah itu. Keyakinannya luar biasa. Itulah usul dan dasar agama itu keyakinan. Ketahuilah olehmu mengetahui ilmu usuluddin, ilmu agama, ilmu tauhid ini adalah wajib. Hukumnya wajib. Berarti kalau kita belum tahu, kita nggak belajar, ya berdosa. Siapa yang wajib belajar ilmu tauhid? Atas tiap-tiap mukallaf. Siapa itu mukallaf? Orang yang sudah baligh, dia berakal, setelah sampai kepada dia seruan dakwah. Seruan tentang agama Islam ini sudah sampai sama dia. Apabila tiga ini sudah berhimpun kepada seseorang, berarti sudah mukallaf tadi ya. Pertama dia baligh, kedua dia berakal, ketiga sampai seruan dakwah. Bulughud dakwah, maksud bulughud dakwah sudah sampai ajaran Islam sama dia. Maka mukallaf lah dia. Kalau dia mukallaf, maka wajiblah dia mengetahui ilmu tauhid ini. Baik laki-laki, begitupun perempuan, tak ada beda. Wajibnya wajib apa? Karena wajib kan ada dua, wajib aini, wajib kifai. Aini kifai, wajib yang setiap pribadi kita harus melakukannya, atau kewajiban kolektif yang apabila sebagian melakukan dan gugur dia, itu fardu kifayah. Di sini dijelaskan bahwa wajibnya belajar ilmu tauhid ini sebagai wajib aini. Berarti semua kita mesti tahu. Tak bisa sebagian tahu terwakili yang tak tahu. Nggak bisa. Semua kita wajib tahu. Kenapa? Setiap kita pasti mati. Orang yang mau mati itu akan digelincirkan imannya oleh syaitan atas perintah iblis. Iblis itu baru senang sesenang-senangnya. Bahagia yang sebenar-benar kebahagiaan apabila bala tentaranya, junud iblis, itulah para setan, berhasil ketika saat seorang akan mati, ditanggalkannya imannya, mati dalam kondisi sebelum dia dicabut nyawanya, kafir dia, murtad dia, tanggal iman. Setelah itu matilah dia. Senang kali iblis. Kenapa? Karena inilah orang-orang yang menemani dia bersama dengannya di dalam neraka selama-lama. Berkesenang. Pernah anak buah iblis itu datang sama iblis, ngasih laporan. Kalau bahasa kita bilang kira-kira gini lah, bos, laporan bos. Apa itu? Aku telah menggoda anak Adam, laki sama perempuan, berhasil berzina orang tua. Bagus. Bos, aku laporan bos, aku udah goda anak lajang-lajang tuh, tenggen-tenggen orang tuh bos, sampai akhirnya berantem, bersebunuh-bunuhan orang tuh bos. Bagus. Semua dibilang bagus, tapi aku baru puas. Kalau baru sebatas itu aku senang, tapi belum puas aku. Aku baru puas, sebenarnya puas-puas dengan kinerja kalian. Apabila kalian bisa waktu mana Adam itu nak mati, dia matinya mati kafir. Itu baru aku puas sepuas-puasnya dengan kinerja kalian. Kalau yang kayak gini aku belum puas, senang aku tapi belum puas. Kenapa bos?
Kalian kan tahu Allah tuh maha pengampun. Jadi kalaupun kalian berhasil menggoda orang tuh bikin dosa maksiat sebesar apapun, kemudian mereka sadar dan mereka tobat, Allah menerima tobatnya, sia-sia kerja kalian. Tapi kalau mau matinya kafir, setelah kafir terus langsung dicabut nyawanya, mati dia. Tak sempat lagi membenahi imannya. Berarti kafir mereka matinya. Itu kan kekal di neraka. Itulah kawanku. Maka aku cari kawanku sebanyak-banyaknya untuk kekal dalam neraka. Aku berpuasa. Dendamku sama Adam terbalaskan sudah. Jadi nggak dapat Adamnya, anak keturunannya pun kumbat itu terus. Sama aku di dalam neraka selama-lama. Yang kita khawatirkan kalau dia nggak belajar tauhid, datanglah setan nak menggelincirkan imannya. Takutnya dikilik sikit aja sama setan, udah tergelincir iman. Kenapa? Pertama, memang selama ini pun tuntutan iman itu tak dilaksanakannya. Sholat tidak, puasa tidak, apapun tidak. Macam seolah-olah tak terpanggil seruan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, tidak. Macam merasa tak orang beriman saja dia. Tak dilaksanakan tuntutan iman. Ditambah pun tak ngerti pula lah dia mana rukun iman, macam mana meyakini tentang Allah. Rukun iman itu cuma dihafal, tapi tak paham. Rukun iman ada 6. Pertama, beriman kepada Allah Ta'ala. Macam mana beriman sama Allah itu pun tak paham. Macam mana mengimani Allah? Allah itu siapa? Tidak pula kenal deh. Ya kalau cuma hafal rukun iman saja, cuma hafal toh, tapi tak paham apa yang dimaksud dari makna-makna daripada rukun iman itu, ya sama aja. Sama aja dia tak paham tentang agama. Nak paham betul. Mengimani Allah berarti mengimani sebagaimana kita kaji. Allah yang zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, yang mustahil memiliki sifat-sifat kekurangan. Adapun sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga banyaknya, sebagaimana sifat kekurangan yang merupakan sifat mustahil bagi Allah juga tidak terhingga banyaknya. Tapi yang wajib kita pahami, yang wajib kita ketahui adalah 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz, 41 yang tersimpul dalam kalimat la ilaha illallah. Makanya nanti di akhir biasa penutup itu, tadi sini ada atau tidak, mudah-mudahan adanya itu. Kalau dalam kitab Umul Barohin itu, hendaklah kita memperbanyak setelah diurai, hendaklah kita memahami dengan benar kalimat itu, apa yang ada dalam kalimat la ilaha illallah itu, apa akidah yang ada di situ, semua nak dipahami. Duduk betul, kemudian perbanyaklah zikir kalimat itu, sehingga ketika kita berzikir itu paham terkandung makna yang ada di dalamnya, sampai menggetarkan hatimu, sampai menggerakkan darahmu, sampai ke tulang, sampai ke urat, sampai ke daging. Begitulah zikir tadi, bergetar dia. Cemana nak bergetar? Orang tak paham apa la ilallah yang terkandung akidah di dalamnya. Maka kupas di di mana mengupasnya itu? Dalam kajian tauhid. Dalam kajian tauhid. Itu yang saya ceritakan itu ujung itu, kesimpulan itu. Artinya begini juga, jangan ngaji tauhid sebatas dikaji, sebatas paham. Tapi yang kita paham itu bagaimana supaya bisa merasuk dalam jiwa kita. Bagaimana supaya dia menimbulkan rasa. Kita tahu Allah tuh maha melihat, Allah tuh maha mendengar, Allah tuh maha mengetahui. Tapi mengapa berani bikin dosa? Di saat kita tak ada melihat, kita pikir dengan tak ada orang satupun yang melihat, kita aman. Nah kalau kita merasa aman hanya karena tidak dilihat manusia, di mana keyakinan kita? Katanya kita yakin Allah tuh maha melihat. Kalau dilihat manusia kita takut dan malu. Kalau dilihat Allah, kenapa kita tak takut dan tak malu?
Sogianya kalau cerita takut, lebih takutlah kita dilihat Allah daripada lihat manusia. Kalau manusia melihat kita, paling-paling dimalu-malukan nyawa. Atau paling tinggi, dilaporkan ke polisi, masuk penjara. Tapi kalau Allah yang melihat, lantas Allah murka kepada kita. Lalu diazab Allah. Adakah azab yang paling dahsyat selain azab Allah? Nah, ini yang saya maksud tadi. Jangan sebatas kajian tauhid itu sebatas dibahas-bahas, dibicarakan, dimuzakarohkan, ditelaah sedalam-dalamnya. Tapi realnya cuman muter-muter di kepala aja. Sebatas ilmu. Jangan. Ilmu itu sogenya turun sampai ke tingkat rasa. Yang kita ketahui itu kita rasakan. Bukan sekedar kita tahu bahwa Allah Maha Tahu, tapi kita di samping mengetahui Allah itu Tuhan yang Maha Mengetahui, apa yang kita ketahui itulah menjadi rasa batin kita, sehingga kita menjadi senantiasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang disebutkan Nabi ketika ditanya Jibril, akhbirni anil ihsan, beritahukan ya Muhammad kepada diriku tentang apa itu ihsan. Dijawab Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu bahwa kau sembah Allah seolah-olah kau melihatnya, melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa merasakan seolah kamu melihatnya, yakinkan dalam hatimu dan senantiasa keyakinan itu hendaknya menjadi rasa batinmu. Fa innahu yaraka, sesungguhnya dia Allah senantiasa melihat akan engkau. Nah, ini kalau dalam ilmu tasawuf, makom pertama disebut dengan makom musyahadah. Makom musyahadah ini makom para aulia Allah, para nabi-nabi dan rasul-rasul. Kalau ini tak mampu kita ke makom ini karena keterbatasan kita, lantas turun satu tingkat, namanya makom muraqabah. Muraqabah, kita merasakan bahwa kita senantiasa dilihat oleh Allah, tanpa kita bayangkan macam mana Allahnya, macam mana mata Allah itu besar kali tidak usah. Itu kan sudah selesai dalam kajian tauhidnya, kan sudah selesai. Allah laisa kamitslihi syai' mukhalafah lil awadis. Jangan dibayangkan Allah karena ma khatara bi balika fahuwa halik wallahu yukhalifu dzalik. Apapun yang terlintas dalam hati dan pikiranmu, Allah itu tidak seperti itu. Allah beda dengan apapun yang ada dalam isi pikiranmu. Hati-hati Pak Sukri ya. Jangan dimasukkan Allah di pikiran kita. Wah, agak begininya Allah. Bukanlah. Setelah itu kayak mana aku tadi? Udah kafirnya aku tadi. Padahal setannya itu membilangnya. Udah. Jadi jangan ketakutan awak boleh jadi kafir. Setannya bercakap lantas Allah, setan nak cakap apa kau? Yang penting kan aku nggak beriman sama kau, kata awak. Udah Pak Sutri. Udah. Jangan galau kali awak. Udah. Cuman memang sering tak berjodoh kita. Asal telepon waktu ngajar, mualim masih ngajar mualim. Iya udahlah nantilah jadi mualim. Iyo. Gelerna waktu tunggu tak telepon, gelerna. Iya. Tidak sengaja pula mualim. Oh iyalah. Tidak sengaja yang telepon pas sengaja. Itulah makanya. Maka saya bilang dia belum jodoh. Belum jodoh. Oh, belum jodoh. Udah Pak Sukri. Berserah diri sama Allah Ta'ala banyak-banyak. Jangan galau kali. Kalau urusan rezeki, tawakal namanya. Kalau urusan agama kita sama Allah, tafwid namanya. Iya, tafwid. Bukan tawakal, tafwid namanya. Tafwid, serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang penting kita sudah berbuat semaksimal mungkin, semampu yang bisa kita lakukan. Selebihnya kita berserah diri kepada Allah, mohon kemurahannya. Dalam situasi hati yang galau, jangan kita ingat azabnya, kita ingat Rahman dan Rahimnya, supaya hati tidak galau. Kalau kita ingat, kayak mananya aku ini, kalau masuk neraka aku macam mana? Kalau yang udah kafirnya aku kayak mana? Jangan. Suuzon sama Allah tak boleh.
Kita serahkan sama Allah. Ya Allah, Engkau yang maha pemurah, Kau yang maha tahu ya Allah tentang galaunya hatiku ini ya Allah. Aku pun tahu hendaknya kayak gini ya Allah. Aku tahu ini datang dari Engkau sebagai ujian sama aku ya Allah. Maka berikan aku kemampuan untuk aku lulus di ujianmu ini ya Allah. Kau yang menguji aku, Kau pula yang memenangkan aku. Aku cuma hamba yang lemah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Udah. Selesai satu babak, besok babak baru datang lagi, begitu lagi mungkin. Gimana Pak Sutri? Kadang mau, kadang tampil dalam hati dan memaki Tuhan, tidak bahaya pula. Datang sendiri. Datang, iya. Memang khotir-khotir itu memang datang. Namanya setan. Begitu ada pula sifat. Apakah Allah Ta'ala itu ada sifat bahagia dia? Datang macam-macam. Katanya Tuhan sonang nengok hambanya yang taat. Sonang. Berarti sama tuh kayak aku lah sonang. Nah, meriah lagi. Gitu-gitu aja lah. Penamaan sonangnya sama, tapi bentuk sonangnya beda lah pula. Senang hati sama senang Tuhan kan beda. Allah tak punya hati kan. Pokoknya kuncinya itu jelas pegang. Pokoknya Engkau ya Allah mukhalafah bil hawadis. Udah habis. Itu jelas kuncinya. Baik. Dan asal agama sudah mengetahui lurus ini wajib. Dengan dalil ijmali, wajib aini dengan dalil ijmali. Dalil itu dua, ada ijmali, ada tafsili. Yang wajib aini itu dalil ijmali. Jadi 20 sifat yang wajib bagi Allah tuh, itu nggak bisa ditawar-tawar. Itu mesti harus kita ketahui satu demi satu sampai 20 sifat. Enggak pala berurun pun tak mengapa, boleh dibalik-balik. Umpamalah maklum udah tua lah pula, hafalan itu kan enggak sekuat macam mana yang muda-muda. Kadang habis ini pindah pula, sifat salbiyah belum habis pindah ke sifat ma'ani, ma'ani belum habis pindah pula ke sifat ma'nawiyah. Tapi kalau di total semuanya 20 cukup, udah lah itu. Yang penting wa paham maksudnya kan itu bukan cuma wa apal. Kalau hafalan wa, kalau wa sama anak TK anak TK jago-jago menyanyi-nyanyi pun orang tua nggak apa-apa wa, cuma anak TK tak ngerti apa yang dihafalnya tua. Nah kalau kita walaupun terbalik tak ngapo, yang penting maksud dan daripada makna itu kita paham. Gimana kita bisa meyakini dengan benar kalau kita tak paham apa yang kita hafal itu? Allah itu al-qiyamu binafsi, dia berdiri sendiri. Apa maksud berdiri sendiri? Pokoknya Tuhan berdiri, tak pala dipegang-pegang. Itu berdiri anak kocin nak belajar jalan itu bukan begitunya. Bukanlah Allah, aku pikir begitu maksudnya itu kan salah lagi dia memahami itu kan. Sama juga katanya Allah Ta'ala itu wahdaniyah, Allah esa. Apanya Allah yang esa? Tak tahu lah aku, pokoknya salah. Pokoknya Allah tidak macam 3113. Lah nggak cukup kalau baru kayak gitu. Nak duduk betul. Esa Allah itu di mana? Oh, di zatnya, di sifat-sifatnya, di af'al perbuatan. Oh, apa maksud esa Allah pada sifat, pada zatnya? Apa maksud Allah esa pada sifat-sifatnya? Apa pula maksud Allah esa pada afalnya? Nak duduk betul. Jadi nggak cukup. Sifat yang wajib bagi Allah, salah satu diantaranya adalah Allah bersifat esa. Dah, gitu aja. Iya. Gitu aja. Iya. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Dah, habis. Gitu aja. Tak paham dia. Ahad itu maksudnya apa? Wahdaniyah itu apa? Apanya Allah yang wahdaniyah? Nah, kalau tak paham ini berarti belum paham dia ilmu tauhid itu. Maka nak dikupas, diuraikan oleh seperti yang diurai para ulama itu nak paham dia. Di mana wahdaniyah itu menolak muttasil dan mumpasil pada zat. Begitu-gitulah. Nak paham, tuh duduk deh, gajinya tuh betul-betul dikuasai. Itu baru selesailah fardu ain. Kalau itu belum, berarti fardu ain belum selesai. Gitu.
Udah Ustaz, paham, mantap lah pahamnya udah. Dalilnya, itu yang belum. Masih ngaji lagi. Karena bukan cuma cukup memahami sifat 20 tuh, nak paham juga kita dalil-dalil. Walaupun dalil yang wajib kita pahami sebatas dalil global saja, ijmali saja. Apa umpamanya, yakinnya wa Allah tu ada, yakin penggal leherku pun tak akan berubah keyakinanku. Mantap kali memang gitulah akidah ini, jangan bikin main-main. Paten kali lah yakin wa Allah tu ada. Mengapa tidak yakin? Yakin kali, hakul yakin pun aku. Emang wa udah nengok Allah ya? Belum. Udah pernah jumpa sama Tuhan, sama Allah itu wa? Belum. Kok bisa yakin wa? Ya itulah dia. Karena aku tengok orang begitu semua, berkeyakinan begitu. Masa orang begitu banyak salah? Nggak mungkin lah. Orang salah itu kan sebagian salah, sebagian betul. Ini semua kayak gitu berarti salah semua? Nggak mungkin lah. Aku kalau Ustadz Isa bilang, aku udah yakin aja lah aku. Guru Bosang itu Kuala Tanjung. Aku udah oke aja lah aku. Siapa bilang Ustadz Isa udah betul itu. Wah, kalau kayak gitu berarti wah tak tahu dalilnya, namanya wah masih mengikut kata orang. Itu belum lagi wah tahu dalil. Oh begitu, iya mesti tahu dalil. Apa lo dalilnya? Dalil Allah tu ada wah alam semesta ini. Masih wallah selain Allah, termasuk wa'ala, termasuk aku, termasuk tumbuhan, termasuk langit, bumi, semua nih wah, ini dalil membuktikan adanya Allah. Cuman kalau ditanya sama dia, dari sisinya mana kok alam ini jadi dalil adanya Allah? Dari sisi baharunya kah? Dari sisi mungkinnya kah? Atau mungkin lagi baru? Yang kayak itu tak tahu lah pokoknya. Pokoknya aku yakin bahwa membuktikan adanya Allah alam semesta. Mengapa yang kau bilang tuh tak ngerti ya. Cuman dalam benaknya tak ngerti mencakapkan, tapi paham maksudnya. Kenapa kok alam ini sebagai bukti adanya Allah? Karena alam ini baru, dulunya dia tak ada. Kemudian sekarang kita saksikan ada, mana mungkin ada sendiri tanpa ada yang mengadakannya. Makanya pasti Allah itu ada. Buktinya alam inilah. Paham dia, cuman tak mampu menceritakannya ke orang lain. Itulah ijmali itu, global saja. Tapi kalau misalnya ditanya lah, apa buktinya wah alamnya ada? Apa buktinya Allah itu ada? Ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada semuanya. Kenapa wah kok itu jadi dalil buktinya adanya Allah Ta'ala, wah adanya Tuhan, wah kayak gitu kata Ustadz tuh. Berarti masih taklid lagi dia pada dalil. Kalau taklid pada dalil sama aja taklid pada sifat. Tidak boleh. Jadi dia paham dalil itu, cuman tak mampu mentakrirnya, tak mampu menguraikan dalil itu, membilangkannya tak pandai. Teraswado, terkatakan tidak. Paham tapi tak mampu menguraikannya. Itu sudah cukuplah buat dia. Fardu ainnya sudah lepas. Tapi kalau mampu menguraikannya, itu bukan ijmali, itu namanya dalil tafsili. Kalau itu dapatkan kali itu. Itu fardu kifayah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan fakro, bukan baca, tapi fa'lam. Kalau fa'lam berarti ketahuilah olehmu bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau ketahui berarti ada sesuatu nak kita pelajari. Dalam kalimah la ilaha illallah itu ada apa? Sehingga kok harus kita ketahui, disuruh Allah kita mengetahuinya. Berarti disuruh Tuhan kita belajar tentang kalimah la ilaha illallah. Emang ada apa itu dalam kalimah la ilaha illallah itu? Disitulah simpulan-simpulan tauhid
Di situ ada sifat wujud kidam baqo mukhalafah lil hawadis. Pokoknya 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil dan 1 yang jaiz. Makanya suruh belajar kita di situ. La ilaha illallah. Nanti insyaallah di akhir barangkali ada menjelaskan simpulan-simpulan dalam kalimah la ilaha illallah itu ada istighna, dalam kalimah la ilaha illallah itu ada iftiqar. Yang mana yang iftiqar, mana yang istighna, semua itu nanti. Itu simpulannya ada di situ semua. Maka nak kita pahami supaya kita waktu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan cuma zikirnya yang keras menggelegar ke langit, tapi di dalam tidak membuahkan getaran apa-apa karena kita tak paham kandungan dari la ilaha illallah itu. Tapi kalau kita paham kandungannya, waktu kita baca itu memang kita pahami sehingga bergetar hati itu waktu membaca. Itulah yang dimaksud zikir yang kita ucapkan itu sogianya menyatu dalam daging, menyatu dalam darah, menyatu dalam urat, menyatu dalam tulang. Itu maksudnya itu. Bergetar ketika saat membacanya karena i'tiqadnya ketika itu bergetar. Jadi darah itu ikut bergetar di dalam, menumbuhkan makna-makna yang ada di dalamnya sehingga menambah-nambah keyakinan terhadap apa yang wajib kita imani itu. Sampai begitu, maka sebelum kita menzikirkan kalimat ini, nak kita pahami apa kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi fa'lam, itu rahasianya. Fa'lam. Baru Nabi bilang afdhaluz zikri la ilaha illallah. Enggak pakai fa'lam lagi. Enggak pakai. Yang pakai fa'lam itu Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah menyuruh kita, ayo ketahui kamulah kalimah la ilaha illallah doa. Setelah kita ketahui, baru kata Nabi, kalau memang begitulah akidah yang tersimpul di dalamnya, Masya Allah, betul lah macam mana bilang Nabi. So Abdul zikir itu ya pasti kalimatnya la ilaha illallah. Pasti ya. Pasti ya. Cemana kata Allah, cemana kata Rasul itu pasti ya. Maka dibanyakkanlah mengucapkan kalimat ini setelah kita paham apa yang makna terkandung di dalamnya. Supaya menambah-nambah iman kita. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharailah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Makna perbaharui itu mantapkan imanmu ketika saat kau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak bertambah-tambah imannya, tenang-tenang saja, enggak ada getaran apapun, berarti menunjukkan dia belum paham yang dibacanya itu apa sebenarnya. Itu aja. Kalau paham dia, mengerti, kemudian dibaca, maka insya Allah menambah-nambah keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seginilah dulu. Nanti akan datang dan ada pun mengetahuinya dengan dalil tafsir insya Allah.